Kalau dia X-nya 1, ini X-nya 1, dia disebut dengan regresi linear sederhana. Kalau dia X-nya lebih dari 1, bisa X1 plus BX2 plus BX3 dan seterusnya, itu disebut dengan regresi linear berganda. Masih ingat nggak di statistik pernah belajar ini kan? Pernah nggak? Halo, apa ada yang lupa? Nggak ada yang jawab. Masih kedengeran suara saya? Kedengeran, Bu. Ya. Jadi masih ingat nggak materi statistik? Kalau belum, saya jelaskan. Kalau sudah kita lewatin. Karena kalau nggak paham, ya kalau nggak paham, maka saya jelaskan langsung ya ke materinya juga nggak akan tahu dasarnya. Apa sih itu persamaan regresi? Itu ada di statistik 1 dan statistik 2. Karena tujuan dari statistik itu kita mengolah data ya. Kalau di statistik kan masih manual. Nah, kalau di ekonometrik kita sudah menggunakan aplikasi. Sebenarnya ada yang manual juga, tapi karena teknologi sudah semakin canggih, maka kita gunakan aplikasi. Nah, kalau kita gunakan aplikasi, kita dasarnya harus tahu dulu. Harus tahu. Jadi teorinya harus tahu dulu, kok ini buat apa sih persamaan regresi? Terus buat apa sih ada persamaan ini? Modelnya seperti apa dan apa tujuannya ya. Ini kalian dapat di statistik 1 dan statistik 2. Nah, di sini kalau kita melakukan penelitian ya, di endingnya kita tuh untuk mencari persamaan ini ya, persamaan regresi ini kira-kira diterima atau ditolak ya. Terus kita lihat nilai setiap variabelnya. Kalau Y ini adalah variabel apa ya? Minggu lalu variabel apa ya? Kan sudah saya jelaskan di awal, masa udah lupa? Y adalah variabel halo, apa kelas ini pasif sekali? Oke, kita on cam deh biar kelihatan semua sambil saya absen dulu untuk variabel keduanya ya. Boleh sampai 3 sampai 4 boleh, plus BX3 plus BX4 boleh. Kalau dia hanya 1 kita sebutnya regresi linear sederhana. Kalau dia lebih dari 1 maka disebutnya regresi linear berganda. Oke. Puas kita bahas itu ya. Terus, nah di uji asumsi klasik ini ada 4 pengujian. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Ada 4 uji. Nah, pada penelitian yang menggunakan alat ukur kuesioner ya, kita harus mengujikan dulu yang seminggu kemarin tingkat validitas dan reliabilitasnya ya. Kemudian dilanjutkan ke uji asumsi klasik. Tapi dari keempat uji asumsi klasik ini hanya 3 yang dipakai pada penelitian menggunakan pengukuran kuesioner. 3 saja dia, yaitu uji normalitas, uji multikol, dan juga uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasinya tidak kita gunakan karena dia secara data kuesioner dia tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya uji autokorelasi. Nanti saya jelaskan kenapa dia tidak memakai uji autokorelasi. Nah, yang kedua, kalau untuk data keuangan ya, data keuangan bukan data hasil kuesioner. Data keuangan itu bisa data pajak, pendapatan, PDRB, rasio ya. Itu menggunakan keempat-empatnya. Semuanya dipakai dari uji asumsi klasik, tapi dia tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Minggu kemarin sudah saya jelaskan, karena kalau data keuangan itu
kita dapatnya langsung dari sumbernya ya, dan sumbernya menggunakan rumus mutlak. Jadi sudah ada rumusnya, kita tidak perlu mengkaji lagi. Rasio itu sudah ada rumus mutlaknya, misalnya profitabilitas, aset dibagi dengan laba misalnya. Nah, itu sudah ada rumusnya. Jadi sudah dikatakan valid. Beda dengan kuesioner, dia harus diukur terlebih dahulu tingkat validitasnya. Nah, kalau di keuangan berarti dia langsung ke uji asumsi klasik, tapi keempat-empatnya dipakai: uji normalitas, multiple, heteros, dan juga autokorelasi. Nah, saya jelaskan di sini untuk uji normalitas. Pada penelitian uji normalitas ini digunakan untuk mengukur di sini ya, apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Ya, residual merupakan nilai sisa atau selisih antara nilai variabel dependen Y ya dengan variabel dependen hasil analisis regresi. Model yang baik ini model ya. Model yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi secara normal. Berarti hasilnya harus normal ya. Kalau tidak normal, data tidak bisa dilanjutkan untuk diolah ya. Harus diobati terlebih dahulu. Obatnya apa? Berarti kita harus cari dulu. Bisa di-lock, bisa di-lem, dan lain-lain. Banyak sekali cara-cara untuk mengobati terlebih dahulu. Kemudian ya, di sini ada dua cara yang digunakan untuk uji normalitas. Yang pertama menggunakan grafik ya, grafik. Yang kedua menggunakan uji one sample Kolmogorov ya. Kita lihat di sini. Ini ada contoh kasus. Ini yang akan kita kerjakan ya. Nah, kita menggunakan saya jelaskan dulu di sini. Jadi ada listing di ada kalau daerah ini akan normal jika tanyanya kalau ada 100 titik ini juga ada. Biasanya kemarin udah nggak diterapin ya, sekitar garis-garis putih garis yang ada garis yang kalau dia tidak normal dan dia ada di sekitar garis, tapi dia bisa membentuk pola, bisa jauh, ya bisa di atas aja ataupun di bawah saja. Itu dikatakan
bisa dikatakan normal. Ya masih bisa dikatakan normal, artinya dia melintas ini masih agak samar, apalagi kalau datanya sama, ya datanya sama, kok data sama, datanya banyak. Nah, semakin banyak data semakin bagus ya. Jadi bentar. report ini atau grafik ini masih bisa menyamarkan hasil normalitas ya. Ada dua. Nah, kalau dalam nanti ketika kalian penelitian ya, ada skripsi, pakai salah satu, jangan dua-duanya dipakai, kerajinan ya, nanti akan memakan waktu kalian lebih lama. Jadi pakai salah satu metode. Mana yang dipakai? Yang menggunakan grafik ataupun menggunakan Kolmogorov ya. Tapi itu harus normal datanya ya. Nah, saya kasih saran ya, nanti ketika penelitian ya, ada beberapa pembimbing itu menginginkan, kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya sudah rata-rata mindsetnya semakin banyak data semakin bagus. Tapi bagi mahasiswa, semakin banyak data dia semakin malesnya gini, datanya. Padahal pada statistik ya, pada aplikasi pengolahan, semakin banyak data maka itu akan menunjukkan semakin bagus. Kenapa? Misal ada sedikit penyakit ya, di normalitas bisa dengan data yang lain. Pada multicol juga sama, pada heteros juga sama. Kalau datanya sedikit, itu akan lebih mendekati ke ketidaknormalan, terus terjadi yang multicol, adanya heteros, adanya autokorelasi. Jadi semakin banyak datanya, maka akan semakin bagus modelnya dan akan semakin bagus hasil uji prasyaratnya ya. Minimal kalau dalam standar statistik itu lebih dari 32. Kalau kurang dari 32 itu sekarang masih ada sih sebenarnya beberapa mahasiswa kalau saya nguji gitu datanya terlalu sedikit, nggak dapat data, tapi di pembahasannya itu nggak dapat hasilnya, malahan dia terjadi ini terus hasilnya nggak hipotesisnya ditolak semua. Karena apa? Karena data yang ditampilkan terlalu sedikit ya. Jadi apa, kalau terlalu sedikit ya kita tidak bisa menyimpulkan karena cuma sedikit gitu. Harusnya kalau misalnya kita voting nih, semakin banyak orang kan semakin tahu tuh, oh hasilnya misalnya ada dua pilihan, oh berarti paling banyak berapa persen ke ini, misalnya 70% dengan 30%, itu jauh selisihnya. Bisa 70% 70 orang, 30% 30 orang, artinya kan pembedanya 40 orang kan. Nah kalau dia semakin sedikit, misalnya cuma 5, hasilnya 2 dan 3, bedanya cuma 1 orang ya kan. Perbandingannya seperti itu. Jadi semakin banyak data akan memudahkan si peneliti dalam menjelaskan di pembahasan maupun dalam pengolahan data ya. Mindsetnya harus dibuang, Bu, nanti kebanyakan data saya nyarinya susah. Enggak, cuma nyarinya aja itu gampang. Sekalian kita ngambil data, yaitu yang akan kita dapat. Kalau datanya kita ambil sedikit, sekali observasi itu juga yang kita dapat ya. Jadi lebih baik kita ambil data mentah banyak tapi hasilnya bagus daripada data mentah sedikit hasilnya buruk ya. Jadi mindsetnya itu nanti harus ditanamkan, datanya harus melebihi dari syarat statistik, lebih dari 32. Dulu waktu saya skripsi ya, itu sampai 189 data saya, karena saya tahu karakternya dan hasilnya bagus ternyata dibandingkan dengan teman saya yang datanya cuma 12, 18 gitu, karena takut dengan data, padahal data tersebut bisa menyelamatkan kita dalam pembahasan. Itu ya, paham ya? Iya, Bu. Oke. Jadi nanti kalau menyebar apalagi kuesioner itu hal yang sangat mudah dapatkan ya. Maksudnya untuk didapatkan, kecuali kalau data keuangan kan kita harus membaca analisis ya kan. Analisisnya harus seperti ini, rumusnya ini, cari dulu data mentahnya. Kalau kuesioner jangan sampai cuma 10 orang yang kita kasih
populasi yang kita jadikan responden itu akan sangat kurang, bisa 60 bisa 100 gitu, itu akan semakin bagus hasilnya ya, semakin banyak sampelnya maka akan semakin bagus. Oke, ini untuk normalitas, jadi data harus normal terlebih dahulu. Kemudian multi-call. Nah, untuk multi-call kalau tadi data harus normal, kalau multi-call ini data tidak boleh terjangkit yang namanya multikoliniaritas ya. Nah, uji multikoliniaritas ini ya keadaan di mana terjadi hubungan yang linier ya, yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Saya contohkan di sini, ada contoh ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya biar kalau menganalisis gampang. Misal ini ada X1, X2. Ini kata ya Bu, kelihatan sekali. Dia sama ya anaknya sama Iya. Nah, ini adalah variabel independen. Independen ini dia tidak bisa tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Gimana Nah, pilihan yang makannya itu dimaksud aja. terjadi hubungan yang linear ya, atau linear yang sempurna ya, maksudnya adalah Siapa? antar variabel independen. Contoh, BS. secara teori jika biaya dinaikkan di sini 5, maka pendapatannya akan 2 kali lipat dari biaya. Jika biayanya 10 di sini, maka di sini juga akan 2 kali lipat dari X2-nya. Ya, X2 atau biaya ini 20. tadi dia on cam lagi di jalan. Kalau di sini 15 ya, Yuk. X2-nya biaya 15. Tadi aku maka bilang di sini kok udah di jalan, iya aku duluan 30. gitu. Contoh ini ya, misalnya data keuangan kita seperti ini. Nah, kalau misalnya di bawah ini adalah 40, maka di sini berapa? 20. Ini yang disebut dengan hubungan linier. Jadi X1 Iya kan? ataupun X2 ya, kita boleh balik X1 ataupun X2 terserah ya, atau X2 ke X1 ya, itu mempunyai hubungan. Artinya gini, setiap ada data yang ditampilkan pada X2, misalnya di sini 5, ini akan mempengaruhi X1-nya. Terus yang X2 di sini juga sama. Ketika di sini 10, maka di sini akan dipengaruhi oleh hasil 10 tadi. Oh, 2 kali lipatnya. Dikali 2 berarti. Jadi ini juga sama, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan multikoliniaritas. Jadi kita tidak boleh ada hubungan antara variabel independennya. Antara variabel independen itu tidak boleh ada hubungan. Kenapa? Kalau misalnya kita ada hubungan, maka nanti nilai multicolnya akan mendekati terjadinya multicol. Multicol itu kalau dia ada nilai VIF-nya itu kurang dari prasyaratnya dan nilai toleransinya. Nanti kita bahas di ini ya. Saya jelaskan logiknya dulu. Jadi kalau nanti kalian misalnya mengolah data mentah kalian, terus ngeceknya gampang. Oh, ini ternyata kalau ini 5, ini 10. Oh, kenanya di sini nih. Berarti data ini harusnya nggak usah kita ambil karena dia akan mempengaruhi tingkat multicolnya. Dia bisa menjadi penghambat uji multicolnya. Nah, kenapa ini tidak boleh ada data seperti ini? Karena kan sifatnya independen. Independen itu tidak dipengaruhi, ya kan? Tidak boleh saling mempengaruhi. Yang boleh dipengaruhi hanya Y. Boleh nggak misalnya ini 5, ini 10, ini 15, ini tetap di sini? Boleh, karena ini adalah dependen yang dipengaruhi. Kalau independen dia tidak boleh saling mempengaruhi. Artinya kalau dia saling mempengaruhi, dia bukan lagi variabel independen. Ya, paham? Paham tidak? Ada. Nah, ini ada gejala multikoliniaritas. Bagaimana jika asumsi ini tidak terpenuhi atau terlanggar? Ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi bila error model Anda tidak punya asumsi. Di sini adalah ini ada beberapa nih.
ROLS estimator ya bisa didapatkan, namun standar error SE tendensi semakin membesar seiring meningkatnya korelasi tadi ya, yang seharusnya independen, artinya dia tidak boleh ada hubungan. Terus yang kedua, karena standar errornya semakin besar maka mengakibatkan selang kepercayaan akan semakin tinggi ya kan. Lucunya gini, kalau saya akan membuat survei pada Hitam ya? satu keluarga. Iya. Ibu saya Hitam jadikan dan bawahnya X1, ini. anak saya jadikan X2, Jadi kan tukeran anak saya jadikan X3 misalnya. Terus ada penilaian misalnya itu kita cari tahu tentang bagaimana penilaian terhadap siswa. Ketiga ini adalah mempunyai hubungan dalam satu keluarga, ya kan? Dalam satu keluarga artinya akan ada pengendali di situ, apalagi anak itu akan dominan mengikuti si ibu atau si ayah. Nah, dalam pemilihan sampel atau responden misal atau objek, kita harus tahu kira-kira kalau ini saya jadikan sampel hasilnya apakah beda dengan keluarga yang lain, gitu kan? Pasti akan beda misalnya, tapi dia akan lebih dominan ketiga responden ini ya, dia akan menjawab hasilnya, jawabannya akan sama ya. Yang keluarga satunya dengan tiga Tulis apa, coy? akan cenderung sama ya kan. Artinya apa? Oh, di sini ada ikatan, ya ini ada hubungan, yang tiga juga ada hubungan. Nah, dalam pemilihan sampel biasanya ketika ada siklus seperti itu kita ambil satu, jangan ambil semuanya, ambil satu, karena satu pemikiran yang lain atau keluarga lain ya. Jadi estimasinya seperti itu, harus independen, tidak boleh kita sifatnya saling ya. Itu apa itu yang nggak ada? Mengakibatkan selang kepercayaan akan semakin lebar, semakin tidak dapat dipercaya namanya data akan diubahnya. Nah, kalau di keuangan ya, bukan data kuesioner deh kalau kita sebutnya. Ada kalau dalam kuesioner pasti kita bisa mendeteksinya seperti itu respondennya. Kalau dalam data keuangan kan dia sudah berlaku, ada rumusnya ya. Kita harus tahu dulu tuh. Saya paling anti kalau misalnya tuh dapat anak bimbingan judulnya gini, pengaruh biaya ya, dan pendapatan terhadap laba misalnya. Nah, atau pengaruh pengaruh laba, biaya, pendapatan terhadap tingkat produksi. Jadi tingkat produksi sebagai Y. Ada laba, ada pendapatan, ada biaya. Nah, secara teori kita tahu rumus dari laba sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya. Ya kan? Secara teorinya, secara teori. Nah, kalau udah kayak gitu kan kita sudah bisa menerka. Ya pasti kalau biayanya sekian, pendapatannya sekian, labanya sekian dong hasilnya. Ya tidak? Berempat pas. Ya kan? Nah, jadi ketika kita mau membuat judul, membuat tema, kita harus tahu dasar dulu. Nah, ngapain saya cari tahu tentang laba, tapi ada variabel pendapatan, variabel biaya. Artinya kan X1 ya, X1 sama dengan X2 dikurangin X3. Ya ini akan terjangkit multikol dong secara teorinya. Kita sudah bisa menerka di situ dan hasilnya sudah bisa ditebak. Kalau laba saya sekian, pendapatan sekian, maka biayanya sekian. Nah, itu yang saya tekankan kepada mahasiswa ya di penelitian. Kalau membuat judul harus tahu konsep dan harus tahu dasar teorinya. Ngapain
kamu cari tentang laba ya, sedangkan di situ ada pendapatan dengan si biaya. Balikin lagi kursinya. Terus ngapain diuji? Orang itu sudah ada pada rumus, ya kan? Jadi rumus itu ya rumus jangan dibuat apa namanya sebagai subtema, sebagai tema atau sebagai judul penelitian. Ya ngapain kita buat, orang udah ada rumus mutlaknya, kan sudah dikaji, namanya rumus itu sudah mutlak ya, udah konstan, dia tidak akan berubah ya, kecuali ada penemu profesor ya rumus ini salah, tapi kan sejauh ini belum ada yang seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita sudah bisa mengantisipasi, oh ini ngapain dasarnya aja kita sudah tahu, ini nanti Takutnya kalau aku balikin dia X1 sama dengan X2 dikurang X3, berarti ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar penelitian atau judul penelitian, paham ya? Karena variabel independen itu tidak boleh ya, variabel independen itu tidak boleh saling berhubungan. Ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Ini sampai di multi-call dulu. Ayo yang mau bertanya. Silakan. Ibu, tanya apa gua? itu yang tadi mengenai uji multi kolinearitas itu masih belum kurang paham. Uji multi-call. Ya, Kan tadi saya jelas, ini kan saya lagi jelasin multi-call. Yang nggak pahamnya di bagian mana? yang bagian yang tadi Ibu kasih contoh itu Bu, yang X1 sama X2 itu. Nah, tadi kan saya jelaskan begini nih, kalau secara ini kan dia data keuangan ya, data keuangan. Ini dia data keuangan. Ini ya. Terus ini kadang suka error. Nah, ini kan data keuangan. Kita tidak bisa merubah ya, maksudnya sudah dapat di sana datanya. Ini ada pendapatan, biaya dan laba misalnya. Nah, misalnya X1 ini buat Ayu. dengan X2 punya hubungan, kita bisa deteksinya dari mana? Jika X2 ini nilainya 5, dia X1-nya 10. Jika X2-nya ini 10, dia nilainya 20. Jika X2 ini 15, dia X1-nya 30. Nah, kan kita sudah bisa mendeteksi. Berarti X2 ini mempengaruhi X1. Besarnya X2-nya akan mempengaruhi besarnya X1. Kalau dia 5, dia 10. Kalau dia 10, dia 20. Kalau dia 15, X2-nya dia 30. Artinya X2 ini adalah 2 kali lipat dari nilai X1 ini adalah 2 kali lipat dari nilai X2. Ya ini yang disebut, kalau dia punya hubungan tuh saling mempengaruhi. Bisa X1 ke X2, bisa X2 ke X1. Ya, jadi ini yang dikatakan terjadinya multi-call. Multi artinya multi itu double. Jadi jawaban yang ada di X2 itu 2 kali lipat di sini, atau bisa jadi di sini ini dipengaruhi oleh X1 ini dipengaruhi oleh besarannya X2 gitu. Paham? ya Kita nggak bahas Y-nya ya, karena kalau Y itu memang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kita bahas adalah independennya ini nggak boleh ada hubungan, tidak boleh ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, kata Ibu tadi kan uji multi-call itu tadi kan contohnya ada hubungan linear ya Bu, kan X2-nya itu mempengaruhi X1. Nah, tapi sedangkan tadi Ibu bilang bahwa X itu tidak boleh saling berhubungan. Itu gimana Bu jadinya? Iya, dia tidak boleh saling berhubungan. Ini perhatikan di sini. Data ini tidak boleh dipakai karena dia sudah ada hubungan. Yang ini X1 dengan X2 data yang seperti ini adalah data yang terjadi multi-call. Yang terjadi multi-call artinya data ini tidak sehat. Tapi Kan dia tidak boleh ada hubungan. Kalau datanya menampilkan seperti ini,
ya, maka ini sudah bisa terdeteksi adanya gejala multicol. Maka ini kalau dilanjutkan tidak bisa datanya karena dia sudah ada penyakit multicol. Ada yang ujung Paham nggak? ditanya Oh iya Bu, Paham. Paham ya? Jadi gini, kalau normalitas datanya harus normal. Kalau multicol itu adalah datanya tidak boleh terjadi multicol. Ya, tidak boleh terjadi multicol. Jadi kalau normalitas dia datanya harus terdistribusi secara normal. Kalau multicol ini berarti kita punya penyakit, tidak boleh terjangkit multicol. Bisa dideteksi dari mana? Ini tadi ya. Ini misalnya 2 kali lipat, ini 2 kali lipat, oh ini seperti ini. Jadi X2-nya mempengaruhi X1-nya. Nah, itu dikatakan dia datanya terjadi multicol. Oke, ada lagi? Sampai kita paham deh. Lanjut? Gitu. Lanjut ya, oke. Nah, ini ada minggu depan ya. Nah, cara melihatnya di sini ada nilai pada koefisien, tabel koefisien ya. lagi nih mau diam. Udah jam berapa ya? Apanya? Zuhur bang. Zuhur lah. Kita ini sangat-sangat bersemangat. Nah, caranya gimana? Biar tidak terjadi multicol tadi ya, kita bisa lihat dari gambaran data merah. Terus Bu, saya ini dapat dari saya penelitiannya di Bursa Efek tuh. Itu memang rumusnya seperti itu Bu. Gimana dong? Oh berarti kita harus pakai cara lain. Ya, cara lain. Diobati dulu. Obatnya gimana ya tadi? Nanti akan saya bahas yang terakhir ya, bagaimana cara pengobatannya. Jadi bukan sama aja gini, kalau dokter melakukan suatu tindakan ketika darah tidak normal, maka dinormalkan terlebih dahulu. Ya kan, ada beberapa metode yang digunakan. Kalau misalnya dia tetap nggak normal, misalnya, atau dia ada satu hal yang tidak bisa dilakukannya operasi misalnya. Berarti apa? Cara lain yang digunakan oleh dokter sama, dalam penelitian juga sama. Kita menggunakan uji ini. Uji ini tidak bisa karena datanya seperti ini kondisinya. Artinya kita menggunakan uji yang lain. Ya, uji yang lain. Uji yang lain apa? Uji yang lain yang bisa menerima data tersebut. Artinya data tersebut bisa lolos. Sama dengan di ilmu kedokteran seperti itu. Kalau orang bisa kanker, dia nggak bisa diobatin pakai operasi, dia melakukan kemo atau melakukan terapi. Sama seperti itu ya. Paham ya? Nah, orang yang uji autokorelasi, perhatikan di uji autokorelasi, kalau yang tadi multicol dia ada hubungan antar variabel independen itu tidak diperbolehkan. Kalau di autokorelasi di sini tadi saya jelaskan di awal, pengukuran menggunakan kuesioner itu tidak menggunakan uji autokorelasi. Ya, dia hanya normalitas, multicol, heteros. Sedangkan di keuangan dia menggunakan. Kenapa? Karena dia sudah rumus mutlak. Ya, kalau kita di keuangan itu ya. Nah, contoh di sini autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antar residual pada periode T dengan periode pada dengan residual pada periode sebelumnya. Kalau tadi antar variabel, yang ini antar tahun. Ya, antar tahun. Misal 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 nilainya sama misalnya.
oh dia aneh gitu maksudnya. ini pendapatannya misalnya Kita secara 0,75 kan hak semua 0,80 ini kelas anak kelas dia sama misalnya apa X satunya nilainya ada yang sama 5 tahun nyari misalnya sebetulnya bisa semua 2 tahun nggak kayak 3 tahun dia ada kesamaan yang berulang-ulang di setiap periodenya bisa di waktu ya itu sudah bisa kita baca bahwasanya dia terjadi yang namanya autokorelasi. Nah, kenapa pada kuesioner kita tidak bisa menggunakan autokorelasi? Karena data yang kita gunakan itu adalah skor total antara responden 1, 2, 3 sampai dengan responden selanjutnya itu pasti akan ada kesamaan nilai ya. Oh skornya 40, skornya 38. Karena kalau kita jumlahkan itu akan ada pengulangan di sini. Ya kan? Akan ada 2 kali muncul nilai. 2 kali muncul nilai. Contoh nih. Mana ya? Oke. Contohkan di sini. kan maunya hari Kamis tuh harus banget hari Kamis Ini kan apa ini ini kan skornya 38 ya. Ada nggak 38 lagi di sini? Oh ini sorry 39 misalnya 39 dengan 39 misalnya 43 dengan ada nggak 43, 35, 45, 40. Nah kesamaan itulah yang akan menimbulkan yang namanya gejala autokorelasi ya, gejala autokorelasi. Nah kenapa itu tidak kita pakai dalam pengujian pengujian kuesioner ya, karena nanti itu akan berulang. Jadi kalau dia berulang seperti itu maka dia akan terjadinya autokorelasi. Nah karena tadi yang kita pakai adalah data kuesioner, kan kuesioner tuh lingkungan kerja, beban kerja kan, bukan data keuangan, maka hasilnya juga sama di sini. Karena nilai DW dan Ben Watsonnya di sini ya, maka audit telah dan dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah autokorelasi. Karena yang kita pakai adalah data kuesioner, ada pengulangan pada setiap variabel independennya. Itu yang menyebabkan terjadinya autokorelasi. Ditandainya dengan apa? Ditandainya dengan nilai DW Darwin Watson, mana ada Bir Watson ini ya. Nih 0,886 ya, 0,886. sama-sama kayak gitu cuma nanyain kan ya orang-orang aku awal ya dulu kita makan kan kalau yang apa minggu gitu itu kan biar enak berdua yang kerja aja yang paling bukan maju setelah selesai makan langsung keluar beres-beres semua jadi kalau yang pertama-tama semua susun rata-rata nggak harus sama Sabita makunya doang yang megang ya kita belum bahas gitu loh ya kalau belum bahas itu atau gimana cuman kan ya harus gitu kita pertamanya aja belum pada iya ya kalaupun dia orang yang mau megang sendiri ya udah gitu loh kalau emang dia mau megang semuanya ya terserah kita mah ya kalau lebih enaknya kalau emang mau lebih kebersamaannya ya dibagi gitu lah kayak struktur ininya acaranya gimana gitu ada PJ belanja ada yang nanti yang ngolah siapa nih penanggung jawabnya ada nanti yang beres-beres bisa nggak nanti giliran udah selesai juga nggak ada yang beres-beres kita sambil kayak gitu kan biasanya rawan buru-buru pada pergi ya setelah makan gitu kayak jarang ya seperti yang udah ya kadang-kadang kayak gitu pas yang tuan rumah yang beres-beres sendiri gitu. Kayak gitu juga alatnya kalau misalnya ikut wah juga ada ya kita bawa dari rumah mikir juga wah dulu kita kan laki-laki di kos alatnya paling apa sih gitu ini nggak selengkap itu mana ya kalau ini di rumah lah banyak peralatan perabot bukan apa seru ini ngapain coy Ya, kita baca bareng-bareng gimana cara mencari nilai DL dan nilai DU. Kalau dia nilainya berada pada
tabel di antara nilai DL dan nilai DU, maka dia tidak terjadi multicol. Karena nilai Darwin-Watsonnya atau DW-nya 0,86 dia lebih kecil dari ini dan lebih kecil dari ini, maka dia berada di luar daerah. Di luar daerah kalau kita gambarkan. Pindah. Ya kalau emang benar-benar. Kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan dia ada daerah arsirnya, daerah diterima atau ditolak. Seperti itu. Paham? Jawab ya. Biar saya kira nggak mati. Kira-kira ini lagi, lockout lagi. Oke, paham ya? Tidak ada pertanyaan? Kan lagi prepare acara berpindah. Cukup? Ini acara nyari minggu. Oke, kita lanjut satu lagi. Satu lagi diuji heteroskeptisitasnya ini hampir sama dengan uji normalitas ya. Jadi ini ada beberapa uji ya. Kita bisa pilih salah satu, nggak usah ketiga-tiganya kita ambil ketika nanti penelitian kerajinan ya. Kan hasilnya akan sama ya. Jadi malah membingungkan. Nah, uji di sini heteroskedastisitas hampir sama dengan normalitas. Ya, ada menggunakan grafik juga, ada menggunakan beberapa metode lain juga. Apa sih uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah heteros. Ya, ada beberapa metode yang digunakan. Saya jelaskan. Jadi jika homokedastisitas terlanggar, ya, salah satu kunci yang utama dalam permodelan statistik terlebih pada permodelan regresi linier, ya, sederhana ataupun berganda perlu diketahui dahulu. Regresi linier sederhananya memasukkan satu variabel bebas dalam model, sementara regresi linier berganda memasukkan lebih dari satu variabel bebasnya, tadi X1, X2, X3 dan seterusnya dalam model. Perlu diketahui juga bahwa pelanggaran asumsi homoskedastisitas banyak terjadi pada tipe data cross section. Kan kemarin sudah saya jelaskan time series apa, cross section apa, panel apa, ya. Data yang diambil agar diperoleh pada satu waktu saja. Misalnya, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas industri kasur di Sidoarjo tahun 2014. Namun, di sini ya, jika error model ya terganggu dengan heteroskedastisitas, sebab Anda bisa menghindari selain dengan transformasi variabel, ya ini caranya ini. Nggak mau ya. Ini transportasi model ya, transportasi variabel. Jika menggunakan data kuesioner, maka ini harus kita gali lagi di lapangannya ya. Maka Anda dapat menambah sampel. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, sampel semakin banyak itu akan semakin bagus hasilnya. Kayak nyoba-nyoba aja. Sama aja kalau kita ke dokter itu kan dokter ngambil darah. Awal-awal UKM Kalau bahasa. darahnya cuma setetes ya akan apa ya? Namanya juga sambil kerja. Tidak akan luas bagi pengujiannya gitu ya. Nah, ini kalau kita taksirkan di sini ya. udah Contoh nih di sini. Ya, aku udah nggak mikir. Ada 3 uji ya. Pertama Kalau ada ditawan uji lagi, Gletser. harusnya kalau emang bener-bener mau ya awal gitu. Kalau sekarang mah udah fokus Ada ke uji ini. Gletser ya. Terus ada uji Itu Pak siapa? Spearman Row ya di sini. Terus yang terakhir ada pakai grafik. Nah, kalau dalam bahasa heteros homogen ya, itu diasumsikan bahwasanya penelitian ini tidak boleh sejenis ya, tapi dia harus berpasangan ya. Kan kalau homogen itu artinya dia sejenis, laki-laki dengan laki-laki gitu kan, perempuan dengan perempuan, ibarat seperti itu kan, dia sejenis gitu. Kalau dalam penelitian dia harus bisa klub teorinya itu kalau kita baca tuh gini, ada sebab ada akibat, Sama Aucuk ada sebab ada akibat. Nah kalau dalam heteros ya, ini adalah
penyakit sama Ganti dengan siapa? multiple dan auto tadi ya. Penyakit ini Yang tidak diganti boleh tuh terjadinya apanya? heteros. Kita bisa lihat dari mana? Dari grafik. Paling mudah di grafik yang saya jelaskan. Nggak tahu kalau Sama PA dengan kayak yang Pak Nur, Pak Nur, grafik pada Ocak normalitas sama tadi. Bu Nur Ini itu adalah ambang batas nol. dia PA1 Nol bukan ya. sih? Nah, Berarti nanti ini kita adalah kalau data. semisal kita Data ini harus menyebar oh jadi tuh kita antara dapat di PA2 atas itu nol setelah dan di sempro. bawah nol. Aku tuh mikir-mikir loh, tuh Matinya dapat ya. PA2 tuh setelah apa Kedengeran? sih? Oke, jadi dia harus di atas dan di bawah nol. Datanya menyebar. Kalau dia hanya di bawah, ya, di bawah saja, maka dia terjangkit heteros. Kalau di atas saja juga sama. Atau datanya minimal. Oh iya, Penuh di sini. Ja, Penuh di sini artinya kalau udah penuh kayak gitu, ya udah dia artinya dia sejenis berarti dia tidak bisa dilanjutkan lagi penelitiannya. Ya tadi kalau kita menggunakan alat ukur kuesioner, kita sebarkan lagi, kita perbanyak biar apa? Biar datanya itu mencar gitu, semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi dia tidak sejenis untuk si heteroskedastisitasnya. makasih. Ada pertanyaan nggak? Ada minnya Ini nggak? beda nanti ini sudah uji hipotesis. Ada pertanyaan? Ini adalah materi kita di hari ini ya. Jadi penjelasan mengenai uji asumsi klasik. Kita sebenarnya tinggal dikit lagi ya, minggu depan praktek, terus minggu depan itu uji hipotesis, uji regresi ya, kedua kali lagi ya, minggu depan, tiga kali atau 4 kali, baru nanti kita ke praktek keseluruhannya biar makin pasti. Nah, kalau dalam ekonometrika ya saya jelaskan sebenarnya banyak teorinya banyak, cuman ya saya rangkum, saya ringkas yang akan kalian butuhkan nanti, karena kalau pakai yang data manual itu kayaknya kalau untuk jurusan ini ekonomi syariah ya, sebenarnya akan ada kaitannya dengan moneter ya. Kalian dapat nggak sih ekonomi moneter? Dia Ada ganti nggak? loh. PA kayaknya. Bukan pengucap lagi dia. Ada ya, makro, Siapa yang mikro itu juga ada. jualannya siapa? Cuma Yang sekarang PA aplikasi sudah semakin banyak. Masih. Kamu Memudahkan para udah berapa ekonomi untuk mengolah data. Jadi nanti akan kaitannya di sana. Ya. Nah, Ini enak udah. untuk cara ya kalau saya ketika puas nanti bukan lagi cara pengoperasiannya, bagaimana menguji multiple, bagaimana menguji regresi, tidak seperti itu, tapi cara membaca analisis ya. Perlu ditekankan bahwasanya Nanti aja ngeceknya kalau udah selesai. nanti ketika kalian munakosa, Kalau kalian ganti seneng banget ya sih. Kalau kalian sampai ganti seneng banget ya sih kayak. nggak tahu cara membacanya, menganalisis itu yang Bapaknya tuh agak susah ya. Emang susah. kita ngomong orang buat malah dia bisa balik Berarti harus pintar-pintar itu ya. akan jadi panduan kalian sampai selesai nanti. Nah, SPSS yang kita gunakan ini adalah yang paling dasar, artinya apa? Akan ada aplikasi lain, Diffuse, PLS, SEM, Israel dan lain-lain. Ya, itu jauh lebih banyak modelnya. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya, terus kita langsung ke menggunakan aplikasi yang lebih jauh, maka kita nggak bisa membaca analisis nantinya. Kayak kejadian yang lalu itu ada saya juga masih anak bimbingan saya nggak terlalu Di suara. mati terus ya ini ya. Oke, saya kasih pengalaman kemarin. Memang anak bimbingan saya, ketika bimbingan saya tuh saya nggak dikasih lampiran. Biasanya kalau skripsi itu belakangnya kasih lampiran, karena dia sangat ibu ini saya semakin pusing kalau mahasiswa gitu. Ya udah pertanggungjawabkan sendiri, nanti ketika munakusah saya nggak akan bantu saya.
ketika dia penakosa ternyata dia datanya dimanipulatif. Jadi data printout yang seperti saya bilang, kalau mengcopy data dari SPSS itu harus transfer ke Word asli, jangan di copy sepenggal gitu kan. Nah, kalau kedengeran kan ya? Kedengeran. Ini kayaknya laptop saya mulai aneh, error. Terus, nah kemudian ternyata pas prakosa yang dilampirkan adalah data palsu, data manipulatif. Kalau saya nggak uji dan penguji dan pembimbing satunya juga nggak hadir. Jadi dia kesusahannya di situ. Ingat ya, proses yang tidak baik itu walaupun kita nggak tahu sebagai pembimbing itu akan dipersulit sendiri. Saya nggak hadir, pembimbing satu juga nggak hadir. Ketika ujian ketahuan, akhirnya nggak lulus, ulang lagi. Akhirnya apa? Membuat pembimbing marah, terutama pembimbing satu karena Prof Tulus kan. Terus saya dan penguji yang nggak ada yang